Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kutub yang berjudul Khudh Aqidataka minal Kitabi was Sunnah as-Sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih, karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainul rahimahullah ta'ala. Dan kita masuk pada pembahasan yang baru. Pertanyaan kelima berkaitan dengan pembahasan beramal sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Lebih tepatnya halaman 56. Pertanyaan kelima: apa yang harus kita lakukan jika terdapat perbedaan pendapat dalam masalah agama? Apa yang harus kita lakukan jika terdapat perbedaan pendapat dalam masalah agama? Jawabannya kata beliau, kita harus mengembalikan pada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, berlainan pendapat atau berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Al-Quranul Karim dan Rasulnya, maksudnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha." Kewajiban bagi kalian berpegang teguh pada sunnahku
dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Setelah berpegang teguhlah kalian padanya. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum kita lebih masuk pada pembahasan berkaitan dengan ayat surah An-Nisa 59 ini, ada pembukaan yang ingin sampaikan, prolog, berkaitan dengan perbedaan pendapat atau perselisihan pendapat. Ada dua macam perbedaan. Satu, perbedaan berkaitan tentang akidah. Dua, perbedaan berkaitan tentang fikih atau ibadah. Kalau sudah berkaitan dengan perselisihan atau perbedaan pendapat dalam hal akidah, maka ini tidak bisa ditoleransi. Kebenaran harus ditegakkan, kesalahan harus diterangkan salahnya, dinasihati orang yang menyimpangnya, dan itu bukan berarti kita melecehkan atau menggugurkan orang itu, tidak. Karena akidah itu harus satu. Tidak boleh kemudian kita diam ketika sudah ada perbedaan yang sangat mencolok, dan itu dalam perkara akidah. Dua, ini singkat-singkat saja karena ulun ingin baca tafsir tentang ayat ini. Perbedaan berkaitan dengan masalah fikih atau ibadah. Maka kita sebagai kaum muslimin, khususnya yang dibahas oleh beliau ini adalah perbedaan dalam perkara fikih. Dalam pertanyaan ini sebenarnya lebih fokus dalam perbedaan masalah fikih atau ibadah. Ketika ada perbedaan pendapat, perselisihan pendapat, baik itu sejak zaman para sahabat Nabi Muhammad ridwanullah alaihim jami'an atau sampai pada orang berikutnya, tapi tentunya perbedaan yang mu'tabar, yang dianggap, yang memang layak untuk diperdebatkan. Dan juga ada jenis perbedaan pendapat yang akan selalu bergulir dan nggak ada habis-habisnya. Maka sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah harus berlapang dada. Bentuk lapang dadanya satu, mereka harus merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Melalui pemahaman siapa? Pemahaman para sahabat. Dan itu bisa dilihat dari ijma' atau kesepakatan para ulama tentang hal tersebut. Dan tidak boleh kemudian kita tasahul, tidak boleh kemudian kita meremehkan perkara tertentu. Perkara A misalnya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i satu pendapat, tapi kemudian Imam Ahmad memiliki pendapat yang berbeda. Maka jumhur lebih jelas di sini siapa yang harus diikuti. Jangan kemudian seseorang itu meremehkan perkara tersebut dan dia mengambil pendapat yang kalah atau pendapat yang sedikit, karena mungkin cocok dengan hawa nafsu dia. Aku dalam perkara ini ikut pendapat Imam Ahmad. Kenapa? Karena cocok sama saya. Nggak boleh tasawuf. Dan para ustaz, para da'i, para mubalighin, jangan kemudian dia menonjolkan yang dia ikuti padahal itu pendapat marjuh, padahal itu pendapat yang lemah. Jangan. Kenapa? Karena semua kita melakukan taklid. Mau pian iyakan atau tidak, semua kita taklid. Tapi taklid dengan ilmu. Semua kita tidak bisa kemudian menelaah yakni firman itu dengan kemampuan kita sendiri. Semua kita tidak mampu kemudian menjabarkan sabda Nabi Muhammad dengan kemampuan kita sendiri. Akhirnya kan kita membaca pendapat para ulama, kan bukan begitu? Itu namanya taklid. Tapi taklid dengan ilmu. Maka dalam perkara yang kedua ini, kita harus berlapang dada menghadapi perbedaan. Ketika kita mengambil satu pendapat dan yang lain mengambil pendapat yang lain, no problem, nggak ada masalah.
Cuman kalau misalnya dalam perkara tertentu ada pendapat jumhurnya, mayoritas para ulamanya, itu yang harus diikuti. Jangan kemudian seseorang tetap fanatik dengan pendapat dia sendiri, dengan imam dia sendiri, padahal imam yang dia ikuti misalnya pendapatnya mungkin sendirian, yang lain pendapat yang lain. Ini muqaddimah yang pertama. Muqaddimah yang kedua, ini juga sebenarnya untuk teman-teman ya, seperti Al-Akh Farhan atau Bakhtiar atau siapapun yang memiliki kemampuan. Ceramah atau khutbah itu kisinya cuma 3. 1, berikan satu prolog pembukaan. 2, masuk inti pembahasan. 3, berikan faedah dari apa yang Anda bahas. Selesai. Memang harus ditulis minimal kisi-kisinya, apa pembukaan yang saya akan sampaikan. 2, nanti masuk inti pembahasan. 3, beberapa faedah dari pembahasan yang kita sampaikan. Jadi nggak perlu pusing sebenarnya. Apalagi kemudian kita bingung mencari siapa, tidak ada penceramah atau tidak ada khatib Jumat, harus ada yang maju, harus ada yang berani. Ambil satu firman Allah Subhanahu wa taala, keluarkan beberapa faedah darinya, berikan di depannya sebuah prolog. Jadilah sebuah khutbah 10 menit selesai. Tapi tentunya kalau sudah masuk mimbar Jumat, maka perkara yang sangat penting atau terpentinglah yang harus disampaikan. Contohnya akidah. Tidak perlu kemudian di mimbar ini membahas masalah fikih, apalagi masalah politik. Akidah saja cukup. Anda bolak-balik rukun iman, Anda bolak-balik rukun Islam, rukun iman, selesai. Terkadang orang tidak tepat, karena ketika khutbah Jumat itu orang yang nggak sholat pun biasanya datang. Ada orang misalnya bukan berarti nggak sholat sama sekali ya, dia sholatnya jarang-jarang atau sering terlambat atau mungkin sering melalaikan. Tapi kalau Jumatan hadir, maka itu momen yang sangat bagus sekali untuk memberikan nasihat. Yang sangat kita sayangkan kalau sudah masuk di masjid-masjidnya kantor, susah. Apalagi kalau sahabat sudah sampai di bulan-bulan tertentu yang zuhurnya itu 12.30, 12.35, waduh mepet sekali. Bahkan kadang-kadang di mimbarnya ada tulisan maksimal khutbah 15 menit. Mau ngomong apa 15 menit? Tapi kalau misalnya di bulan-bulan tertentu itu zuhurnya 12.25. Nah itu enak. Kita ngomong setengah jam, mereka masih santai. Kenapa? Karena waktunya mepet. Belum pernah ya waktu itu ceramah 30 menit, khutbah 30 menit. Oke, mungkin terlalu lama 30 menit. Harusnya mungkin masa 20. Cuma 30 menit. Setelah turun ada yang nelpon, "Tat, kelamaan." Kalau bisa pimpinan Bapak itu harus rubah sedikitlah waktunya. Masa saya harus ngalah? Ini momen yang saya manfaatkan untuk menyampaikan nasihat dan kaum muslimin banyak berkumpul. Tolong Pak ya, pimpinan Bapak kalau bisa ngalah sedikit, ulur sedikit waktunya Jumat itu. Jangan kemudian jam 1 harus masuk atau setengah 2 harus masuk. Karena mereka mikirnya, wah ini waktu makannya nggak cukup. Kalau cuma beli cilok ya cukup. Tapi ini harus makan. Ya, lama jadinya. Oke. Muqaddimah yang kedua berkaitan dengan prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam al-istidlal atau berdalil, memakai atau menggunakan dalil. 1. Ahlus Sunnati wal Jamaah mereka cuma merujuk kepada Al-Qur'anul Karim. Ahlus Sunnati wal Jamaah mereka ketika memakai atau menggunakan dalil merujuk Al-Qur'anul Karim. 2. Ahlus Sunnati wal Jamaah ketika memakai atau menggunakan dalil mereka merujuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3. Sunnah para sahabat bagian dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjadi rujukan Ahlus Sunnah. Sebagaimana hadis yang kita baca tadi, itu membuktikan bahwasanya sunnah para sahabat
bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Perhatikan dhamir pada kata tamassaku biha. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dua hal sebelum lafaz ini. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para al-khulafa ar-rasyidin setelahku. Berpegang teguhlah dengannya atau kepadanya, bukan pada keduanya. Itu dalil bahwasanya sunnah para sahabat bagian dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 4, Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak mengedepankan, tidak memprioritaskan perkataan siapapun terhadap firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip cara Ahlus Sunnah memakai atau menggunakan jari. Ada satu perkataan, siapapun dia orangnya, bahkan sekali berimam atau sahabat sekalipun, kalau misalnya menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita tidak kedepankan, kita tidak dahulukan, kita bahkan kesamping. Kemudian yang kelima, Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka rujukan mereka berikutnya adalah ijma' atau kesepakatan para ulama umat. Rujukan berikutnya Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam cara mereka memakai atau menggunakan dalil, kesepakatan para ulama. Ittifaqu mujtahidi hadhihi al-ummah ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'i. Itu definisinya ijma'. Kesepakatan orang-orang mujtahid umat ini setelah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hukum syariat. Ada 5 kisi makna ijma'. Di mana ijma' atau kesepakatan para ulama adalah rujukan Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam memakai atau menggunakan jadi. Apa itu ijma'? Kesepakatan orang-orang mujtahid umat ini setelah zaman Nabi Muhammad SAW tentang atau akan hukum syariat. Kalau misalnya dalam sebuah hukum ada 1 atau 2 orang ulama di zaman tertentu kemudian tidak sepakat, maka tidak terjadi kesepakatan pada kisi yang pertama. 2, kalau misalnya yang bersepakat adalah orang-orang awam, maka tidak masuk perhitungan. Kenapa? Yang masuk perhitungan orang-orang mujtahid, orang-orang yang memang memiliki kemampuan untuk berijtihad, menentukan hukum syar'i dengan kemampuan yang dia miliki. 1, faham ilmu alat. 2, faham ilmu hadis dengan semua cabangnya. Ilmu alat tadi bahasa Arab dengan semua cabang. Faham ilmu hadis dengan semua cabang. Faham ilmu usul fikih dengan semua cabang. Faham ilmu qawaid fiqhiyah dengan semua cabang. Faham banyak, faham ilmu rijal. Faham kemudian tentang adakah kesepakatan pada hukum tertentu atau belum. Jangan sampai misalnya seseorang mengatakan dia mujtahid, kemudian dia mengatakan satu perkataan, padahal sudah ada ijma' sebelum zaman dia. Ini bukti dia tidak menelaah, yakni kesepakatan ulama sebelum. Banyak persyaratan, gak gampang. Kembali kepada definisi ijma', kesepakatan orang-orang mujtahid. Jadi bukan orang awam. Disebutkan sebuah kesepakatan bahwasanya daging tikus boleh untuk dimakan, yakni jadi bakso. Kesepakatan siapa? Para tukang bakso. Wah, nggak bisa. Nggak bisa. Percaya, di menit berapa ini? 19 menit saya mau bercanda. Rekor. Oke. Nggak bisa orang awam. Kata tukang bakso yang pojok sana, yang pojok sana dan juga pojok sana. Enggak dihitung. Mau di pojok mana kayak nggak dihitung. Dia bukan ulama, dia tidak memenuhi persyaratan. Berarti habis ini pengen bakso gitu kan. Kalau tamat ini. Yang ngerti lah. 3,
hadhil ummah, kesepakatan orang-orang mujtahid umat ini. Artinya kalau ada kesepakatan dari non umat Islam, kesepakatan agama Yahudi, kesepakatan ulamanya Nasrani, tidak masuk itu. Ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesepakatannya itu terjadi setelah zaman Nabi dan para sahabatnya. Tabi'in dan tabi'ut tabi'in sahih. Karena di zaman para sahabat nggak ada kesepakatan. Kenapa? Ada Nabi. Ada Nabi. Ya, betul sekali. Nabinya masih hidup. Sepeninggal Nabi pun kenapa tidak ada kesepakatan? Semua praktek mereka adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya ya, kalau ada orang melakukan sebuah ibadah dan kemudian menyandarkan kepada salah seorang sahabat, ini harus di-cross. Harus di-cross. Dan biasanya terbukti kebohongannya. Para sahabatnya orang-orang yang paling takut sama Allah. Mereka mungkin hadir ketika Nabi Muhammad menyabdakan, berdusta atas namaku itu tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Yang berdusta atas namaku, bersiap-siaplah masuk neraka atau siapkan tempatnya di neraka. Sahabat itu orang paling takut. Kata Anas bin Malik, kalau bukan ya aku, kalau bukan takut salah, kalau bukan karena takut salah, sungguh aku akan sampaikan kepada kalian semua hadis yang aku dengar dari Nabi Muhammad SAW. Tapi aku mendengar beliau bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku sengaja, maka persiapkan tempatnya neraka. Takut mereka. Seorang tabi'in menceritakan, Abdullah bin Mas'ud ketika berbicara tak taunya masuk pembahasan hadis, pucat langsung. Ngobrol santai nih. Kemudian di antara obrolan itu Nabi Muhammad bersabda, langsung pucat wajah. Kenapa? Takut salah. Ada seorang tabi'in belajar atau mulazamah mengikuti terus keseharian Abdullah bin Umar bin Khattab. Kata dia, selama setahun saya mengikuti beliau tidak pernah menyampaikan satu hadis kepada saya. Kenapa? Takut salah. Subhanallah. Jadi para sahabat, sunnah mereka adalah bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Imran bin Husain, khudhu anna. Ini di antara dalil ketika kita itu manhaj kita itu, cara paham kita itu harus seperti paham para sahabat. Kata Imran bin Husain, khudhu anna, ambillah dari kami, belajarlah dari kami. Belajar Islam itu dari kami para sahabat. Bagaimana cara memahami ayat dan hadis. Fa innakum wallahi illam taf'alu la tadillu. Karena demi Allah, jika kalian tidak melakukan memahami Al-Quran dan As-Sunnah ini menurut paham kami hidup bersama Nabi Muhammad. Ayat itu turun, bahkan di samping kami ayat turun. Bahkan sabda Nabi Muhammad untuk saya misal. Kalau kalian tidak melakukan, la tadillunna, betul-betul sungguh kalian akan sesat. Tidak ingin sesat, ikuti cara pemahamannya para sahabat Nabi Muhammad. Oke. Ittifaqu, kesepakatan, mujtahidi, orang-orang mujtahid. Hadhil ummah, umat ini, ba'da Nabi, setelah Nabi Muhammad SAW, generasi Nabi Muhammad SAW, ala hukmin syar'i, kesepakatan tentang hukum syariat, bukan hukum non syariat, apapun itu bentuknya, berkaitan dengan segala hal, fisika kah, kimia kah, biologi kah, tidak masuk, tentang syariat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita tadi poin kelima ya, bahwasanya poin kelima di antara banyak poin prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memakai menggunakan dalil. Merujuk firman Allah, merujuk sabda Nabi Muhammad SAW, merujuk pendapat para sahabat, dan dia bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak mengedepankan perkataan siapapun terhadap firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW. Pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Ini tidak boleh mendahulukan firman dan sabda. Kelima, mereka merujuk kepada kesepakatan ulama ummah. Enam adalah pembahasan kita. Dan semua yang diperselisihkan manusia
berkaitan dengan urusan agama, fikih. Fikih ya, kita bahas fikih. Kalau akidah itu yakni harus ditegakkan. Makanya yakni kalau misalnya perbedaan dalam masalah akidah kemudian kita diamkan atau kita diam, runyam agama. Makanya para ulama yakni dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, mereka selalu membantah, bisa langsung, bisa dalam bentuk tulisan, semua penyimpangan-penyimpangan. Mereka karang kita. Karena harus diterangkan akidah ini harus satu. Ketika ada penyimpangan tentang asma wa sifatkah misalnya, tentang Allah kah misalnya, tentang Rasul kah misalnya, oh ini harus diluruskan karena ini perselisihan dalam masalah akidah, keyakinan. Ini masalah prinsip, ini masalah fiqh. Dan semua, poin yang keenam, semua yang diperselisihkan yakni manusia dalam masalah fiqh ibadah, radduhu ila Allah wa rasulih. Ini pembahasan kita. Maka Ahlus Sunnah mengembalikan semuanya kepada firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin-poin berikutnya kita akan sebutkan setelah azan. Ya, kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang keenam, semua yang diperselisihkan oleh manusia dalam perkara tertentu berkaitan dengan hukum fikih, maka sikap Ahlus Sunnati wal Jamaah radduhu ila al-kitab was sunnah. Mereka kembalikan permasalahan tersebut kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Poin keenam inilah pembahasan kita. Ulang akan kembali nanti pada poin keenam. Setelah belum sebutkan semuanya dulu, kita akan kembali pada poin ke-7. Di antara prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam memakai atau menggunakan dalil, Ahlus Sunnah tidak menyatakan kemaksuman untuk siapapun kecuali Nabi Muhammad SAW. Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak menyatakan, tidak meyakini sebuah kemaksuman kecuali untuk Rasulullah SAW. Artinya siapapun dia orangnya, ustadzkah, syekhkah, tuan gurukah, imam madhabkah, sahabat sekalipun, pasti salah, pasti melakukan kesalahan. Prinsip. Dan ulun sering menyebutkan bahwasanya di antara makna kemaksuman yang kita yakini itu cuma dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW dan para nabi sebelum dia. Satu, bahwasanya seorang nabi dan rasul, contohnya Nabi kita Muhammad SAW, makna maksum yang artinya terjaga, itu terjaga atau dijaga dari kesalahan atau dosa besar. Dua, berkaitan dengan wahyu. Ketika menerima wahyu pasti hafal, dan ketika menyampaikan wahyu pasti disampaikan semuanya, tidak ada yang disembunyikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Tiga, terjaga dari pembunuhan. Empat, terjaga dari godaan syaitan. Kalau berkaitan dengan dosa-dosa yang kecil, maka Nabi Muhammad pun tidak lepas dari. Beliau pernah lupa jumlah rakaat. Beliau pernah memalingkan wajahnya, bermuka masam terhadap seorang sahabat ketika beliau sedang berdakwah di kalangan jet setnya orang-orang Quraisy. Allah tegur tapi langsung. Abasa wa tawalla, itu kesalahan manusia. Nabi Adam melakukan kesalahan yang manusiawi. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, bahkan banyak, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ma'ruf kesalahan Nabi Sulaiman, cuman tidak mengatakan insya Allah saya akan gilir 100 istri saya malam ini.
kata Jibril, kata dia, dan masing-masing akan hamil dan melahirkan seorang yang berjuang di jalan Allah. Kata malaikat Jibril mengingatkan, katakanlah insyaallah. Nabi Muhammad menceritakan, dan kala itu Nabi Sulaiman alaihissalam lupa dan tidak mengatakan insyaallah. Tapi dia tetap gilir semua istrinya. Tidak ada seorang pun yang hamil kecuali satu perempuan. Dan melahirkannya pun anaknya cacat. Salah. Nabi Musa banyak, Nabi Muhammad banyak. Tapi itu tidak menafikan kemaksuman. Karena itu kesalahan-kesalahan manusia. Nabi Muhammad juga bisa lupa sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketujuh, Ahlus Sunnah tidak meyakini kemaksuman kepada siapapun kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya siapapun bisa salah. Cukup ini untuk bantahan orang-orang Syiah. Poin ini. Karena mereka meyakini para imam mereka yang 12 itu maksum. Nggak bisa. Jika Ali bin Abi Thalib kemudian dia tidak maksum, semua anak keturunannya juga sama. Kenapa? Dia bukan Nabi, dia bukan Rasul. Selain Nabi Muhammad, selain Rasulullah SAW, kita tidak meyakini kemaksuman seseorang. Dan Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak ta'assub, tidak fanatik madhabi. Cuma mengikuti pendapat seorang ulama. Kecuali pendapat tersebut memang mencocoki Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak ta'assub, tidak fanatik dengan madhab tertentu. Pokoknya dalam perkara yang berat, dalam perkara yang ringan, saya ikut pendapat Imam Ahmad. Nggak bisa. Beliau bisa salah di poin yang lain. Pokoknya dalam perkara yang berat, dalam perkara yang ringan, saya ikut semua pendapat Imam Syafi'i. Nggak bisa. Beliau mungkin salah di beberapa poin tertentu. Nggak boleh. Ahlus Sunnah tidak ta'assub. Kemudian biasanya pada poin ini muncul kemudian ejekan. Bahwasanya kita ini adalah pengajian yang tidak bermadhab. Dari awal prolog sampai sekarang, inilah prinsip. Kalau Anda baca, bagaimana seharusnya kita merujuk, kepada siapa kita merujuk, bagaimana posisi kita merujuk kepada para ulama. Perkataan Imam Malik bin Anas rahimahullah, "Innama ana bashar ukhti wa usib, fanzuru fi qawli, fa in wafaqa al-kitab wa sunnah fakhudhuhu, wa in lam yuwafiq al-kitab wa sunnah fatrukuhu." Aku ini manusia. Aku bisa benar, aku bisa salah. Maka perhatikan pendapat-pendapatku. Kalau pendapatku mencocoki Al-Quran dan Sunnah, silahkan kalian ikut, ambil. Tapi kalau menyelisih Al-Quran dan Sunnah, tinggal. Imamnya ngomong gitu. Kenapa kita kemudian fanatik? Kata Imam Syafi'i, tidak halal untuk seseorang, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, tidak halal untuk seseorang yang sudah jelas kepadanya sunnah Nabi Muhammad SAW, sudah jelas hadis sampai kepada dia, tidak halal dia kemudian untuk meninggalkan sabda Nabi Muhammad itu dan beralih kepada pendapat yang lain. Maksudnya pendapat beliau, nggak boleh kalian ambil pendapatku kalau sunnah sudah jelas. Para imam yang ngomong begitu, kenapa kemudian kita fanatik? Kalau sudah fanatik, itu akan merepotkan diri kita sendiri, Pak. Serius. Contoh, seseorang misalnya fanatik kepada imam tertentu, dan di antara pendapat dia bahwasanya tersentuh, yakni dengan yang bukan lagi mahram, tersentuh lawan jenis walaupun mahram, tersentuh lawan jenis. Jadi tersentuh setan gitu ya. Kita kan jenis manusia, ini tersentuh setan. Enggak, maksudnya manusia.
tersentuh lawan jenis, sekalipun dia mahram, membatalkan wudu. Oke? Itu pendapat. Kita hormati, no problem, gak ada masalah. Cuman Anda kan fanatik. Anda kan fanatik. Berarti Anda harus ikuti dong. Bagaimanapun kondisinya. Tapi tak taunya luntur semua ini ketika orangnya itu umrah atau haji. Karena Anda tidak mungkin mengelak untuk tersentuh orang. Pasti Anda tersentuh orang. Sekalipun Anda tawaf di lantai 3, Anda pasti tersentuh orang. Sekalipun misalnya suasana sangat sepi, nggak ada sepinya Ka'bah perasaan. Serius, iya. Kemarin ya, waktu umrah ya, kita tengah malam dia turun, pas sepi. Berapa? Ada jam 10, jam 11 hilang, masih rame kayaknya. Beringan lagi. Jam 12, perasaan tambah rame kayaknya. Karena khawatir karena sepinya, turun aja kita. Nunggu sepi kapan? Semua orang berpikiran yang sama. Ratusan ribu orang berpikiran yang sama. Nanti tengah malam kita keluar. Semua mikir gitu. Semua mungkin di semua hotel itu nonton TV-nya. Kapan sepi ya? Wah, itu orang semua nggak sepi-sepi kapan. Jadi kalau misalnya dikatakan kota ya, New York kota bukan? Negara bagian. Kota ya. Disebutkan dia adalah kota yang tidak pernah mati, kalah sama Mekah. Ka'bah yang tidak pernah mati sebenarnya. Tidak ada mati. Anda pasti tersentuh orang. Kenapa tadi orang katakan merepotkan? Karena kemudian dia harus merubah prinsipnya. Kamu sudah sampai sini kan Bapak ya. Nah, ya Allah. Harusnya dari awal Anda bahas konsisten. Atau Anda bahas bagaimana sih seharusnya membatalkan wudu itu kalau tersentuh. Mahram batal atau tidak? Sentuhannya sengaja atau tidak? Sentuhan sampai mengeluarkan madhi atau tidak? Banyak level pembahasan para ulama. Itu harusnya yang Anda bahas dulu, jangan fanatik. Asal tersentuh, kemudian batal. Ulun sering bercerita, kakak ulun sendiri, almarhumah. Beliau ingin kemudian mengecup sayang suaminya. Suaminya sedang mengaji. Itu disintak tuh seperti menyikut. Nah, batal aku ya. Itu kakak ulun, ya Allah. Iya, dia bercerita sakit sekali hatinya karena dia ingin sun sayang suaminya, tapi disikut. Wudu lagi aku lagi. Allah, ini istri. Nabi Muhammad SAW, beliau keluar masjid dan mencium sayang istrinya dan beliau tidak wudu. Beliau tidak wudu lagi. Sun sayang biasa, ding turunlah kecup, tidak batal wudunya. Dan pasti mengecup itu pasti sengaja. Berarti pembahasan sengaja atau tidak dikesampingkan kan. Nabi Muhammad nggak mungkin tercium karena ding aku turunlah tercium karena pasti serius mencium istrinya. Kamu tercium bang belum di sini salah kan ya, kosornya ke kiri harusnya kan sorong ke kanan. Artinya Nabi Muhammad pasti sengaja kan. Sampai level mengeluarkan madhi atau tidaklah pembahasan. Baru Anda batal ini kasus mahram. Kasus mahram. Ustaz, kalau tidak mahram gimana? Enggak batal juga, tapi haram. Ya, wudunya enggak batal, cuman haram Anda menyentuh yang bukan mahram. Karena pembahasannya sampai mengeluarkan madhi atau tidak, sentuhan yang penuh syahwat. Ding, aku turunlah, lawas. Ini sun sayang apa niat nih? Bang, orang sudah komat. Aku masuk aja. Bang, sudah rokaat. Kena rokaat keempat aja. Ini mau salah? Sabar lah. Ini suami kalah. Ini berikit. Iya sun sayang sih, cuma berikit. Mantap. Pendam masa. Sorry ya yang belum nikah ya. Ini 2016. Masa belum nikah 2016? Yang nikah aja mikirin mau nambah, yang belum. Gimana? Antum itu yang belum nikah itu sudah dapat bonus 4 tahun. Harusnya kan kiamat 2012. Oke, kita lanjutkan. Mereka tidak ta'assub atau fanatik madzhab. 9. Mereka meyakini, ahlu sunnah meyakini
bahwasanya seorang mujtahid itu bisa benar, bisa salah. Kalau dia benar, dapat 2 pahala. Kalau dia salah, tetap dapat pahala tapi sama. Disitulah poin kenapa kita harus menghormati para ulama. Pak, di zaman dulu itu disebutkan di dalam Nailul Autar di bab sholat itu, waktu belajar dulu, sebagian mereka kala itu dilecehkan ketika berpendapat atau mengeluarkan satu bab hukum sholat di atas pohon. Diketawain di zaman itu, diketawain seulamanya di zaman itu. Ada apa bahas sholat di atas pohon? Subhanallah. Pembahasan sholat tapi kemudian tidak di atas bumi, misalkan kayak gitu ya pembahasan kita. Tak taunya terpraktekkan, Pak. Kita sholat betul-betul di sesuatu yang bergerak, bahkan di udara. Sholat di pesawat. Kenapa kita harus hormat para ulama? Bukan berarti kemudian mereka tahu apa yang kata ini, enggak. Yang mereka bahas tak taunya bermanfaat betul-betul untuk kaum muslimin dan yang lain sebagainya. Hukum sholat membawa kotoran, diketawain mereka. Hukum sholat membawa kotoran, diketawain, digunjing macam-macam. Ini ulama aneh lah, ini pendapat aneh lah. Tak tanya sekarang pian tahu kan? Orang ada yang terlahir, mohon maaf, tidak punya anus. Harus dibuatkan anus buatan. Dan itu tidak bisa diatur kapan keluarnya, sebagaimana kita bisa mengatur ketika kita ingin buang air besar atau kecil. Dia keluar kapanpun, dan dia bisa keluar ketika dia sholat. Ayo, gimana ada? Subhanallah, para ulama. Itu kenapa kita harus hormati mereka. Orang yang tidak menghormati para ulama biasanya dia kalah dengan pendapatnya sendiri, sombong. Bahkan mungkin ya nggak usah yang jauh-jauh ya, nggak usah para ulama zaman dahulu ya, sekali berpaling pun. Yani ustadz-ustadz senior pun, kiai haji, tuan guru syekh yang di zaman kita pun harus dihormati. Nggak boleh kemudian yani kita meremehkan mereka. Bahkan terkadang karena mereka mungkin pertama kali kita tahu Islamnya lebih jauh, tapi begitu kita tahu lebih dalam, dengan gampang kemudian kadang-kadang nyebut nama langsung, Pak. Ini baru kejadian. Saya bahasa Jakartanya tuh gedeg ya. Saya bete sama orang, kemudian ya ketika menyebutkan nama para ulama langsung sebut nama. Contoh misalnya, si Bin Bas kan mengatakan, si Bin ente siapa memang? Si Utsaimin, si Muqbil, subhanallah. Untuk yang marganya Madkhali ya, Syekh Muqbil, Syekh Rabi, yang Yaman, Syekh Muhammad. 2 di antaranya belum pernah hadir di majelisnya langsung. Syekh Muqbil di majelisnya langsung, walaupun cuma sekali semua itu ketika itu di Masjid Kuba. Tapi kalau Syekh Muhammad Al-Madkhali, beliau ngajar di Fakultas Hadis. Ketika ada orang ngomong langsung sama mereka, kita kan marah. Kenapa? Ini guru saya, ente siapa emangnya? Terkadang orang itu yang ini cobaan untuk para dai sebenarnya. Cobaan untuk para dai dan orang yang sudah menuntut ilmu. Terkadang kesombongan itu muncul. Dan ketika addressing menyebut seorang ulama, itu sudah nggak disebutin syekh. Ada aja yang berkilah, ini kan kita lagi dialog. Lagi dialog pun apa susahnya menyebutkan syekh? Apa susahnya menyebutkan rahimahullah kalau orang sudah meninggal? Kalau dalam ketikan Anda bikin auto text kan bisa. Ketik HF keluar hafizahullah. Anda ketik yakni misalnya apa gitu keluar rahimahullah. Untuk BlackBerry misalnya. Untuk yang Android terkadang ketika kita sudah pernah ketik satu lafaz, itu ketika kita mulai 2 huruf saja, itu sudah keluar menunya. Klik, apa susahnya? Kenapa? Mereka ulama, bukan orang biasa. Kadang-kadang yang ngomong ini punya 1 karangan nggak ada. Setipis ini juga dia nggak punya 1 karangan. Harus tahu diri. Bisa jadi si orang-orang begini nggak punya cermin ya di rumah ya, nggak punya kaca ya. Nah, tolong dibeliin cermin tapi yang
ada di Rautan. Yang dapat postingan kemarin, ya Allah jawabannya macam-macam ya. Siapa yang dapat kemarin postingan saya? Rautan zaman dulu yang kecil itu fungsi kacanya buat apa coba? Nggak ada hubungannya kan? Lagi ngerawat sambil ngaca. Kacanya kecil. Mau ngaca juga sambil mencetin jerawat. Waktu itu SD, jerawatan belum keluar. Ya Allah, apa ya gunanya? Hah? Ada saya jawaban yang lucu tapi ada mesum jadul. Waduh. Ini SD udah mesum aja nih. Oke, kita lanjutkan. Poin berapa tadi? 8 nih. 9 tadi 9 bahwasanya mustahil bisa benar bisa salah. 10 dan Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak memperbolehkan, tidak mempersilahkan kepada siapapun untuk melakukan ijtihad kecuali memang orang-orang yang sudah memenuhi persyaratan. Nanti disebutkan, nggak gampang kemudian yakni seseorang bisa berijtihad. Badlul juhdi, badlul wus'i, seseorang mengerahkan semua daya upayanya dengan semua background keilmuan yang dia miliki untuk menentukan hukum syar'i. Ini ulama yang memiliki. Karena hukum akan selalu bergulir, bukan begitu? Banyak hal yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW, maka para ulama lah kemudian yang merumuskan. Ini hukumnya begini, ini hukumnya begitu. Hukum rebonding, hukum pakai lensa kontak, hukum masang behel, hukum operasi plastik, macam-macam. Mahal Pak operasi plastik itu Pak, di Alfamart aja sekarang plastik bayar. Iya, ini pengenalan. Plastik sekarang harus bayar. Nanti bulan 6 mereka nggak sediakan plastik. Jadi kan berbelanja harus bawa plastik sendiri atau bakul. Kayaknya kembali ke zaman bakul. Okay. Kita baru sekarang gitu ya sadar bahwasanya plastik itu berbahaya dan tidak memuat. Tapi ya, yang anak 80-an yang pernah lihat film Hollywood, ketika ada adegan masuk minimarket atau supermarket, mereka keluar pakai plastik atau enggak? Enggak, pakai karton. Mereka udah tahu puluhan tahun yang lama. Mereka sudah tahu 30-40 tahun yang lalu. Kita baru sadar sekarang, go green, telat. Go green mau jadi hulek. Oke. Yang ke-11, dan Ahlus Sunnah tidak mengingkari adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan masalah fiqh. Kita tidak boleh mengingkari. Makanya pian kalau ini ya nonton potongan YouTube atau potongan ceramah Ustaz Firdan di Malaysia tentang kunut subuh, bagus sekali. Bukti kedalaman ilmu yang beliau miliki. Subhanallah, pembahasan yang luar biasa indah. Artinya, kadang-kadang kita belum tahu. Kita nggak tahu. Kayak kemarin aja nih, satu mobil, Ustaz Firdan, Ustaz Ahmad, Ulun, dengan semua kita berempat sama Ustaz Firdan, membicarakan satu masalah. Dan beliau menerangkan sambil nyetir. Begitu selesai, semua kita berbicara. Tadi pernah baca nggak? Baru tahu. Ulun, Ustaz Febri, Ustaz ya ini Hasbi khususnya kan bertiga. Sudah baca lah tentang yang beliau sampaikan. Hanya tahu tadi. Kenapa? Kita baru di permukaan, beliau sudah menyelam. Artinya kalau sudah masuk masalah fikih harus lapang dada. Harus lapang dada. Dari kedua belah pihak. Ketika Anda di belakang imam yang tidak kunutan, ikut. Ketika Anda kemudian di belakang imam yang kunut, ikut. Terlepas dari ngangkat tangan atau tidak. Belum ikut fatwa Syekh Mukbil, sampai level ngangkat tangan pun ngangkat. Adanya imam untuk diikuti karena perkara khilaf. Harus berlapang dan Ahlus Sunnah poin 11, Ahlus Sunnah meyakini adanya perselisihan yang ada di kalangan para ulama. Dan kita tidak mengingkari. Harus berlapang dada. Tapi kalau masalah akidah, harus diluruskan. Tidak bisa kemudian, Syekh silahkan kamu berdakwah.
Hai Khawarij, silakan Anda berdakwah. Hai Murji'ah, silakan Anda berdakwah. Perbedaan itu nggak boleh. Kenapa? Ini penyimpangan akidah yang mereka miliki, yang akan bikin runyam umat Islam. Walaupun tidak di semua pembahasan Islam. Khawarij pada perkara keimanan, Syiah, wah terlalu banyak dalam perkara keimanan dan lain sebagainya. Tapi kalau fikih harus lapang dada, nggak boleh ngotot, nggak boleh ngoyo. Jadi pasang koyo cabai sama pegang barbel, ngotot sama ngoyo. Jangan. Oke. Kemudian perselisihan ini poin 12 terakhir. Poin 12 yang terakhir. Prinsip dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam memakai atau menggunakan dalil. Kemudian perselisihan yang ada di kalangan kaum muslimin dalam masalah fikih tidak mengharuskan mereka kemudian saling bermusuhan, tidak saling tegur sapa. Enggak, tapi tetap kita sholat di belakang yang lain, kita saling yakni mencintai dan loyal satu dengan lain karena masih sama-sama kaum muslimin. Mentang-mentang kemudian yang satu adzan Jumatnya sekali, yang satu 2 kali, ketika ketemu, nggak mau salam, nggak mau tegur sapa. Bro, kenapa saya ucapkan salam kamu malah melengos? Memang sama nama saya Raul Melengos. Bukan, sorry. Kenapa ketika saya ucapkan salam kamu melengos? Situ adzannya kan sekali, kami 2 kali. Nggak wajib saya jawab salam kamu. Wah, nggak benar ini. Nggak benar, nggak boleh. Jadi perbedaan khilafiyah dalam masalah fikih lapang dada dan tidak mengharuskan kemudian kita bermusuhan satu dan yang lain, tapi tetap saling cinta, saling tegur sapa, saling menasihati satu sama lain, saling loyal satu sama lain, saling salat satu di belakang yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu prolog yang kedua. Masuk ke bahasa. Para sejam dah hanya prolog. Enggak apa-apa. Kita masuk ke poin ke-6. Jadi penyebutan sesuatu yang khusus setelah belum sebutkan sesuatu yang umum. Belum tadi kan sebutkan semua itu banyak tuh 12. Kita masuk ke yang poin nomor 6. Dalam bentuk pendalilan Al-Qur'an dan Al-Hadis itu ada yang bentuknya tanbih seperti ini. Bentuk pendalilan dalam Al-Qur'an itu banyak. Bentuk pendalilan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis itu banyak. Contoh, satu, ada yang dalil itu baik itu firman atau sabda jelas, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, jangan dekati zina, jelas, itu sharih namanya. Ada lagi yang umum, biasanya hadis atau ayat yang menunjukkan makna keumuman, kalau ada lafaz kullunya, kullu, semua, kullu dhinabin minas siba fa'aklu haram. Semua binatang yang buas dan bertaring makan dagingnya haram. Semua itu diantara bentuk pendalilan. Ada lagi yang mafhum. Jadi dipahami dengan mafhum, pemahaman terbalik. Aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara. Siapa yang berpegang teguh dengannya tidak pernah akan sesat selamanya. Al-Quran dan As-Sunnah. Dipahami secara terbalik sabda ini, yang tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah mesti sesat. Tuh, 3. Ada lagi yang iman atau isyar, pengisyaratan dari sebuah firman, pengisyaratan dari sebuah sabda. Antali dan amatu rabbataha. Nabi Muhammad menyebutkan ketika ditanya kapan hari kiamat, oh, yang ditanya tidak lebih mengerti dibandingkan yang bertanya. Oh, kalau begitu apa tanda-tandanya? Kata Jibril, yang kala itu berubah wujud menjadi seorang manusia. Kata Nabi Muhammad, salah satu di antaranya antali dan amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan robnya, tuannya, juragannya. Apa yang diisyaratkan dari sabda Nabi Muhammad SAW? Nanti di akhir zaman ada peperangan lagi, ada perbudakan lagi. Ada juga dalil itu tanbih, perhatian, menunjukkan bahwasanya perkara yang disampaikan ini penting. Ini contoh seperti yang kita lakukan ini, penyebutan perkara yang khusus setelah disebutkan perkara yang umum. Belum sebutkan banyak hal 12, kita fokus pada nomor 6. Berarti ini penting. Contoh mudah misalnya dalam ayat seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Man kana aduwwan lillah, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail. Surah Al-Baqarah masalahnya. Barang siapa yang menjadi musuh, pertama menjadi musuh Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, ada kitab-kitabnya. Ayo, buruan. Coba cepetan sama saya. Ayat nggak boleh kira-kira. Man kana ya Al-Baqarah ini ayat 98 ya. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi. Enggak ada kitab. Makanya tadi saya bingung. Musuh kitab kan enggak dulu. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail. Barang siapa yang menjadi musuh untuk Allah, malaikatnya, rasul-rasulnya, dan Jibril dan Mikail. Penyebutan Jibril dan Mikail ini khusus, padahal disebutkan sebelumnya malaikat. Bukankah Jibril dan Mikail bagian dari malaikat? Ini menunjukkan akan keutamaan Jibril dan Mikail. Ini contoh, ada tanbih seperti itu. Kita harus pahami bentuk pendalilan Al-Quran. Oh, berarti Jibril ini memang dahsyat, berarti Mikail ini memang dahsyat. Bahkan di hadis juga sama. Penyebutan malaikat, kemudian dua malaikat ini sebutan terpisah oleh Nabi Muhammad SAW. Karena mereka ini spesial. Ini kalau Jibril bahkan panglimanya malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beliau dia adalah panglima, dan tentara yang diturunkan kala itu di perang Badar adalah juga tentara pilihan. Ketika Jibril bertanya, wahai Muhammad, orang-orang ikut perang Badar bersama kamu itu, yakni apa level atau derajat mereka di kalangan kaum muslimin? Mereka orang-orang terbaik. Kata Jibril, malaikat yang turun membantu pun malaikat yang terbaik. Allah, luar biasa. Makanya kemenangan didapatkan oleh kaum muslim. Masuk kepada pembahasan sedikit barang lagi. Pertanyaan kelima, apa yang harus kita lakukan jika terdapat perbedaan pendapat dalam masalah agama? Jawaban, kita harus mengembalikan pada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wil." Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasulnya, maksudnya sunnah atau hadis. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat atau hari kemudian, yang demikian itu lebih utama, lebih baik bagimu, dan lebih baik akibatnya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini di antara dalil yang menjadi rujukan para ulama usuliyyin, ahli usul fikih, bahwasanya kesepakatan umat Nabi Muhammad itu adalah dalil. Dari mana taunya? Dari mafhum, dari pemahaman terbalik ayat ini. Perhatikan Allah berfirman, jika kalian berselisih atau berlainan pendapat pada satu perkara, pemahaman terbaliknya, kalian bisa bersepakat di momen yang lain. Jadi dalil ijma', bahwasanya ijma' itu adalah dalil. Perhatikan, dalil ijma' bahwasanya kita ketika setelah merujuk Al-Quran, sunnah para sahabat, kemudian ijma', dalil bahwasanya ijma' adalah dalil adalah ayat ini. Jika kalian berselisih pendapat dalam satu perkara, kata Syekh, maka dipahami dari ayat ini, di momen yang lain, di perkara yang lain, kalian bisa bersepakat. Dan kata Nabi Muhammad SAW, la tajtami ummati ala dhalah. Umatku tidak akan bersepakat pada perkara kesesatan.
Jadi penting. Kalau misalnya Imam Syafi'i mengatakan dan jumhur mengatakan, berarti Imam Syafi'i sudah cross check semua pendapat ulama di zaman beliau dan yang sebelumnya. Kalau Imam Ahmad mengatakan dan jumhur mengatakan, itu sudah cukup. Berarti beliau sudah cross check semua pendapat ulama di zaman beliau dan yang sebelumnya. Karena mereka mujtahidi. Di antara ilmu yang harus mereka miliki, mereka harus tahu dalam perkara A, B, C, dan D ini ada kesepakatan atau belum. Dan mereka itu harus tahu. Harus tahu bahwasanya dalam perkara tertentu sudah ada kesepakatan atau tidak. Itu yang kita belajar. Kemudian hadis Nabi Muhammad, dan ulun nanti akan tutup dengan satu faedah berkaitan dengan taklid. Nabi Muhammad SAW bersabda, tafsir ulun pending pada perkara atau pertemuan yang lain. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' al-mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha. Hadis yang panjang tapi beliau potong pada poin yang beliau mau. Boleh, enggak apa-apa. Memotong hadis seperti ini boleh, tidak mengapa. Ini hadis Irbad bin Sariyah panjang. Tapi beliau potong karena ingin mengambil poin tertentu selama maknanya tidak berubah. Perhatikan hadirin yang muliakan, memotong sabda Nabi Muhammad itu boleh selama maknanya tidak berubah. Ulun sering kali contohkan dengan memotong sabda Nabi Muhammad tapi maknanya berubah, itu yang nggak boleh. Berkata Abdullah bin Umar bin Khattab, kata beliau radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW suatu saat memakai cincin yang terbuat dari emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya gitu ya kalau waktu khutbah waktu SD gitu ya. Gini-gini aja tangannya. Ini dia potong hadis tapi menurut kemauan dia. Dia potong hadis tapi maknanya berubah total. Bahwasanya dia mengatakan Nabi Muhammad pakai cincin emas. Wassalam. Wah, ini bahaya. Karena apa? Karena tentunya hadisnya masih ada dan Nabi Muhammad ketika diharamkan beliau lepas cincinnya dan beliau buang. Harus disampaikan kalau maknanya akan rusak seperti ini. Tapi kalau tidak, boleh. Potong pada poin yang kita mau, no problem. Dan dalam hadis juga boleh kemudian mengatakan auqanaqal atau seperti yang Nabi Muhammad sabdakan, atau kurang lebih seperti itulah Nabi Muhammad bersabda. Ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Sirin, muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang tabi'in. Kata Ibnu Sirin, saya selalu ketika mendengarkan hadis disampaikan Anas bin Malik, beliau selalu mengatakan au kama qala Rasulullah SAW. Beliau pasti menambahkan satu perkataan ketika menyampaikan sabda Nabi Muhammad SAW, atau kurang lebih seperti itu sabda Nabi Muhammad. Karena takut salah. Tapi boleh menambahkan kata-kata itu. Au kama qala, atau kurang lebih seperti itu Nabi Muhammad bersabda. Karena kita cuma hafal maknanya. Tidak hafal teks atau lafadznya secara detail. Nggak apa-apa, sampai. Apa dalil Anda kemudian Anda sampai detik ini memelihara jenggot? Nabi Muhammad melarang kita menyerupai orang yang dia sebutkan dengan makna. Dia nggak hafal lafadz bahasa Arab, nggak apa-apa. Tapi ada makna di kepala pian selama ini, kenapa pian kemudian memelihara? Wallahu a'lam. Dan ingat ya, selama di dalam syariat kita itu ada dalilnya, maka itu bukan bagian dari tasyabuh. Penting, karena tadi menyebutkan jenggot, jadi teringat poin ini. Selama di dalam syariat kita itu ada dalilnya, maka ketika orang kafir menyerupai, bukan kita yang menyerupai mereka. Kan banyak orang kafir juga jenggotan. Apalagi sekarang bahkan mereka sedang galakkan. Iya, sekarang jadi tren mode untuk memelihara jenggot atau jambang. Tahu jambang ya? Jambang bayi. Itu jambang ya. Ada itu di Jawa Timur, kota Jambang. Oh, itu jombang. Ini kalau biasanya tuh apa enggak seimbang, itu jomplang. Mulai. Kata Nabi Muhammad SAW, kewajiban bagi kalian berpegang teguh pada kalian berku dan sunnah khulafa yang mendapat petunjuk dan bimbingan setelah. Berpegang teguhlah kalian dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi Muhammad dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Penutup berkaitan dengan taklid. Makna taklid adalah, dan ini kita melakukan semua Islam, kita melakukan ittiba'u man qawluhu laysa bihujjah. Ittiba'u man qawluhu laysa bihujjah. Mengikuti seseorang yang perkataannya basicnya itu bukan hujjah.
Karena manusia biasa. Dia bukan tentunya bukan Allah ya, bukan juga Nabi Muhammad, manusia. Perkataan dia basicnya bukan hujah, bukan dalil, bukan sandaran. Itu makna yakni taklid. Taklid itu terjadi kepada dua orang. Satu, kepada orang awam. Dua, kepada seorang ulama. Satu, terjadi kepada orang awam pasti seperti kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa menelaah firman dan sabda dengan kemampuan kita sendiri. Mungkin kita ilmu alat tidak bisa, dan ilmu yang lainnya kita tidak punya. Akhirnya kita nggak punya ilmu ini. Jadi ya kalau ada dai, ada ustaz, kemudian berfatwa sana sini, tak taunya nggak bisa bahasa Arab, ini parah. Kenapa? Karena firman bahasa Arab, sabda bahasa Arab. Berarti Anda belajar dari terjemahan doang. Berapa banyak kesalahan yang dilakukan oleh para penerjemah? Anda harus baca asli. Walaupun kita tidak yakni mengecilkan orang seperti itu, ya, dia harus belajar. Disebutkan dalam sebuah istilah, la yadbitu hadzal din illa bidabtil lisanil arab. Seseorang tidak pernah akan bisa mantap memahami agama ini sebelum dia mengerti bahasa Arab. Karena Nabi Muhammad bahasa Arab, Al-Quran bahasa Arab. Tapi yang pahami semua yang hadir pengajian Ustaz Firanda tentang cerita Nabi Yusuf, di awal beliau sudah ceritakan bagaimana bahasa Arab ini belum ada seorang pun yang kemudian bisa memahami total semua tentang bahasa Arab. Sekalipun misalnya Ibnu Manzur dalam Lisan Arab, belum semuanya itu. Oke. Terjadi kepada orang awam. Dan apa yang harus dilakukan? Dia wajib taklid. Harus. Siapa yang dia ikuti? Seorang ulama yang ilmunya mu'tabar. Seorang ulama yang memang keilmuannya diperhitungkan. Di antara ciri-ciri seorang ulama, ilmunya diperhitungkan. Ulama yang lain sering mengkritik. Ulama yang lain membicarakan kelebihan atau kekurangan beliau. Diperhitungkan oleh ulama yang lain perkataan. Tapi kalau misalnya ada seorang diulamakan, tapi ulama yang lain nggak pernah ngomong tentang orang ini, nggak pernah kritik orang ini, nggak pernah kemudian menyampaikan pendapat tentang pendapat orang ini berarti nggak mu'tabar nih orang. Yang tahu pendapat Imam Syafi'i, pro kontra. Pendapat Imam Ahmad, pro kontra. Tapi semuanya dengan ilmu luar biasa. Terjadi kepada orang awam, apa yang harus mereka lakukan? Taklid, wajib, harus. Ikuti salah satu di antara mereka. Ketika mereka sudah menyampaikan satu perkara dengan landasan firman dan sabda menurut pemahaman salafus saleh, bismillah. Good. Berapa orang di antara pian belum lihat memakai arloji bahkan di lengan kanan. Ya. Wahyu kanan. Bapak kanan. Saya kiri kanan. Pak saya pun maruk banget. Wah ya, satu jam manja, satu Saudi. Yes. Itu baru dua Pak, beliau keluar lagi jam dinding. Cukup saja. Artinya ini bahkan perkara yang ringan sebenarnya. Ini perkara yang ringan. Tapi para ulama membahasnya. Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani beliau beralasan dengan hadis Nabi Muhammad ketika Aisyah bercerita bahwa Nabi Muhammad yuhibbut tayammuna fi jami' umuri kulli. Nabi Muhammad itu suka sebelah kanan dalam semua urusan. Jadi Imam Al-Albani kuat sekali, makanya beliau pakai arloji di lengan kanan. Imam Ibnu Utsaimin beda. Rata-rata orang, 90% orang itu melakukan banyak aktivitasnya dengan tangan kanan. Yang lefty atau yang kidal itu sedikit. Maka kata beliau, alasannya masuk akal. Kalau misalnya ini diletakkan di kanan, sering mengganggu dan belum mendapatkan gangguan itu juga. Pernah lu coba? Enggak. Artinya ambil salah satu pendapat dan mereka berpendapat yakni dengan sandaran, walaupun pendapat Syekh Albani jauh lebih kuat sebenarnya. Cuman susah. Lu nyoba beberapa kali nggak bisa. Contoh lain. Sebagian di antara pian istrinya pakai cadar. Pendapat siapa? Pendapat ulama haram. Pendapat ulama Mekah, Madinah, Saudi rata-rata.
yang mewajibkan, bahkan level mewajibkan untuk bercadar. Terlepas dari memang yani mereka punya perempuan yang luar biasa cantik, tapi bukan karena kemudian cantik harus pakai cadar, enggak. Memang ada sandarannya. Kita tahu dalam Islam ketika seseorang mau meminang seorang wanita ada syariat nazar kan? Ada syariat nazar. Si laki-laki ngelihat dulu calon yang akan dia pinang. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya basicnya perempuan itu sampai wajahnya pun tertutup. Karena harus dilihat. Matanya sih luar biasa, bukan? Misal, tapi enggak, jarang begitu. Parasnya cantik perempuan biasanya sudah terlihat dari matanya biasanya. Okay. Harus lihat dulu. Enggak, sekarang kalau agak tonggos itu apa? Bisa dibehelin kok. Sama dokter Rudi bisa. Rudi ortodontis bukan? Dokter Rudi. Oke ya. Artinya ambil salah satu pendapat karena mereka menyampaikan yani alasannya, no problem, nggak ada masalah. Artinya misalnya kayak ulun ya. Ulun pakai arloji bahkan perkara yang bisa dikatakan di luar urusan agama sebenarnya, walaupun ini menopang untuk agama, apalagi yang pakai al-fajr, yang pakai al-fajr. Ya ini saya di lengan kiri mengikuti pendapat Imam Ibnu Utsaimin, tapi kemudian istri pakai cadar. Perhatikan, ada perbedaan. Waktu itu istri dulu nggak pakai cadar. Pendapat Imam Al-Albani, beliau tidak mewajibkan. Artinya kita ini belajar, yakni pendapat Imam Al-Albani kenapa tidak wajib pakai cadar, itu yang dipelajari istri. Ya waktu itu nggak pakai, oke, no problem. Bukti bahwasanya saya tidak fanatik, istri juga tidak fanatik. Di satu sisi ikut pendapat ulama Saudi, yang lain ikut pendapat ulama Jordan, no problem. Yang penting alasannya kuat, ikuti salah satunya. Nah, terkadang kesalahan sebutkan kesalahannya. Sebagian di antara pian, ketika sudah bertanya kepada Ustaz Ahmad, dapat satu jawaban, masih nanya ulun, ini nggak benar pak. Serius ini, saya nggak bercanda, ini nggak benar. Karena ketika keluar pendapat ulun yang ulun sandarkan, yang ulun ini bersandar kepada pendapat ulama tertentu misalnya, kemudian pian katakan pian benturkan, ini nggak benar. Nanti yang clash saya sama Ustaz Ahmad, nanti yang clash saya sama Ustaz Hasan. Anda bertanya kepada salah seorang ustaz, dia sampaikan kemudian landasannya, sandarannya, bahkan mungkin ulama yang dia panuti, bismillah ambil, jangan nanya yang lain lagi. Saya pernah yang gedek ya, tahu gedek ya? Jogja, gedek Jogja. Itu budak ya. Akhwat nih, nanya, ulun jawab, waktu itu ulun menjawab dari Islam QA, Islam Question S, punya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, murid Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Oke. Ketika beliau bertanya, ulun sampaikan fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Tapi Ustaz, kata Ustaz Fulan, dia sebutkan pendapatnya Syekh Shalih Fauzan. Wah, Mbak, nggak benar begini, Mbak. Jangan, Anda main-main berarti. Maaf, saya nggak tahu adabnya. Sekarang kayak saya kasih tahu adabnya. Anda sudah bertanya pada Ustaz Fulan dan rujukan dia bukan ulama standar Syekh Shalih Fauzan. Ikuti cukup. Kenapa Anda benturkan harus sama-sama? Afwannya banyak, afwan. Tapi dengan itu mungkin dia belajar. Jangan ya, nggak baik. Cukupkan. Karena insya Allah para asatidzah sunnah kita tidak sefanatik itu. Kita mesti kemudian memberikan yang terbaik ketika ditanya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau misalnya sudah masuk perkara pernikahan, perceraian, urusan rumah tangga, pengadilan. Capek jawabnya. Jawab satu, pertanyaan lain, jawab satu. Wah, banyak banget nih, ada pengadilan aja. Biar pengadilan yang memutuskan. Susah kalau sudah suami istri. 2. Taklid itu ditimpa atau tertimpa atau dikena atau misalnya terjadi kepada si ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam ilmu usul beliau menyebutkan, saya kata beliau ketika ditanya satu pertanyaan, kemudian saya harus merujuk pendapat para ulama zaman dahulu, tapi waktu itu waktu mepet.
Waktu mepet, artinya fatwa ini harus segera keluar. Mungkin karena sangat penting kan, atau perkara genting kan, jadi harus segera dikeluarkan. Nggak cukup lagi waktu, aduh buka kitab A, B, C, dan D. Kata beliau, maka saya langsung merujuk pendapat ulama atau Syekhul Islam Taimiyah. Taklid. Beliau taklid. Kata beliau, saya langsung merujuk pendapat Syekhul Islam Taimiyah. Ulama pun melakukan. Tapi ingat, taklidnya, ngikutinya, orang yang basicnya perkataannya bukan hujah dengan ilmu. Apa hujah yang dia sampaikan? Enggak mungkin mereka itu ngomong kemudian dari hasil dari kantong sendiri. Enggak, mesti berdasarkan firman ini, berdasarkan sabda itu, maka pendapat saya A, ikuti. Wallahu a'lam bishawab. Poin yang terakhir, taklid ada dua macam. Ada taklid yang umum, ada taklid yang khusus. Taklid umum prakteknya adalah seperti yang ulun sampaikan di awal. Seperti perkataan seseorang, pokoknya, ini kalau sudah pokoknya biasanya mentok. Pokoknya dalam semua perkara, baik itu yang azaim atau azimah yang berat-berat, perkara akidah misalnya, atau perkara yang ringan-ringan, bahkan mungkin perkara rukhsah misalnya, saya ikut pendapat Imam Abu Hanifah. Nah ini taklid umum namanya, dan ini dilarang, enggak boleh. Karena seakan-akan Anda menjadikan si ulama tadi, si imam tadi sebagai nabi. Enggak boleh. Dua, taklid yang khusus. Ini yang boleh. Mengikuti ulama tertentu dalam perkara tertentu. Kenapa? Di mana pendalilannya jauh lebih kuat. Terkadang mungkin dalam perkara A kita ikut Imam Syafi'i. Di perkara yang sama ada Imam Abu Hanifah di sana, Imam Malik di sana, pendapat jumhur di sana. Bisa jadi di poin yang lain jumhur berbeda. Ada Imam Ahmad di sana, Imam Syafi'i di sana, kemudian Imam Malik, Imam Abu Hanifah beda. Ikuti. Begitu seharusnya. Bukan semua pendapat seorang ulama yang kita ikuti. Itu namanya taklid buta. Harus taklid dengan ilmu dan jenisnya yang khusus. Dalam perkara tertentu kita ikut fulan, dalam perkara tertentu kita ikut ulama fulan. Kenapa? Karena pendalilannya. Karena bahkan mungkin jumhur ulamanya lebih berpendapat A ini, ulama B tidak. Tapi bisa jadi di poin yang lain kita ikut fulan atau ulama B ini. No problem. Jadi pembahasan dalam kitab ini pada pertanyaan kelima ini lebih kepada perselisihan atau perbedaan agama dalam masalah fikih. Maka rujukannya firman Allah, sabda Nabi Muhammad SAW. Karena Islam sudah sempurna, tidak ada yang terlewat oleh Nabi Muhammad SAW. Terkadang kita butuh pendapat para ulama yang bisa mengeluarkan hikmah atau faedah dari firman dan sabda yang kita belum tahu. Mereka yang bisa mengeluarkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam salam, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi speakernya masih rusak Pak Sabut. Iya. Ya mungkin gara-gara sering mati lampu itu ada. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan lagi? Silahkan jika ada. Jika tidak ada, jauh lebih bagus karena suara saya sudah habis. Mudah dipahami ya, prinsip yang 12 sama yang khusus tadi. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.